Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat keamanan, nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat melanjutkan ibadah kita. Di antara ibadah yang agung, salat maghrib berjamaah di masjid ini, kita lanjutkan dengan duduk-duduk ya, dalam sebuah majelis yang Rasulullah ibaratkan sebagai taman-taman surga. Karena memang dengan duduknya kita dalam majelis ilmu, dengan pahamnya kita tentang ilmu-ilmu dari bagian agama kita, agama Islam ini akan memudahkan kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah sekalian, insyaallah dalam beberapa hari lagi ya, kita akan bertemu dengan sebuah bulan yang sangat agung, tamu yang sangat mulia ya, bulan Ramadan. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya jamaah, untuk bisa maksimal dalam bulan Ramadan ini maka juga sangat ditentukan dengan bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini ya. Karena sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan pertandingan ya, bulan perlombaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam perlombaan yang agung ini jamaah, dalam perlombaan di dunia saja kita dapat melihat dan menyaksikan sebuah tim atau seseorang yang bagus persiapannya, maka dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang berbanding lurus dengan persiapan-persiapan yang dia lakukan. Maka dalam perlombaan yang sangat agung ini di bulan Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dengannya, bulan yang perlombaannya akan disaksikan dan dinilai langsung oleh Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu melakukan persiapan-persiapan dan insya Allah sekarang belum terlambat ya, belum terlambat. Maka dalam kesempatan ini jamaah, sebelum kita membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan, maka yang paling pertama harus kita ketahui adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ya, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, untuk menyambut bulan Ramadan hendaknya sebagai seorang mukmin kita bergembira ya, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya
hendaknya dengan itu mereka bergembira, ya, dengan karunia dan rahmat dari Allah. Dan bulan Ramadan adalah karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, hendaknya mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari mereka, dari apa-apa yang mereka kumpulkan, ya. Nah, untuk bisa bergembira jamaah, seseorang itu yang pertama dia harus mempunyai ilmu, ya, sehingga dia mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu setelah mengetahui dan mengilmui, ini juga tergantung dari keimanan seseorang, ya, dari kadar keimanannya. Terkadang mungkin orang sudah mengetahui, mungkin dia sudah hafal dalil-dalilnya, keutamaannya, tapi tidak muncul kegembiraan di dalam hatinya, ya, biasa saja, ya, seperti itu. Maka paling kurang diperlukan dua: ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan ini, yang kedua keimanan yang ia miliki, yang dengannya Allah akan memberi taufik kepada dirinya. Jamaah, perasaan gembira ini sangat penting bagi suksesnya seseorang di dalam bulan Ramadan, ya. Rasa gembira ini yang akan mendorong dia untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan akan membuat dia bisa melawan berbagai macam kesusahan dan keletihan yang bisa didapatkan dalam bulan Ramadan, ya. Rasa gembira ini jamaah. Kita kasih contoh seperti ini saja. Kalau misalnya ada final Piala Dunia itu, ya, sepak bola Piala Dunia, finalnya, ya kan? Kalau seseorang yang betul-betul hobi bola, ya, biasanya kan tengah malam, ya, jam 2:30, jam 3. Kalau dia betul-betul bergembira dengan datangnya final itu, dia mengatakan, "Oh, nanti malam final," ya. Betul-betul dia menunggunya dan menanti-nantikannya, maka akan kuat bergadang dia, ya, dengan perasaan gembira itu, nanti malam final ini, 4 tahun sekali, ya. Secara otomatis dirinya akan kuat untuk bergadang. Mungkin kalau dia ngantuk, dia beli kopi, ya, untuk dia minum. Tidak 1 gelas habis masih ngantuk, mungkin dia tambah lagi jadi 2 gelas. Karena perasaan gembira yang dia miliki. Jadi bisa melawan rasa kantuknya, ya, melawan kesusahan-kesusahan yang bisa didapatkan dari apa yang dia sukai itu jamaah. Karena bergembira. Tapi kalau misalnya orang itu tidak bergembira, kan ada orang juga yang tidak hobi bola, ya. Mungkin dia bilang, "Apa itu Ustaz? Bola satu dikejar-kejar dengan orang banyak, ya. Kasih aja masing-masing 1 bola, selesai sudah, nggak usah kejar-kejaran," ya. Dia tidak bergembira. Mau final Piala Dunia ke atau apa, ya sudah. Bagaimana kira-kira dia? Jadi akan tidur. Mungkin disuruh bergadang aja dia tidak mau, ya. Tidak suka karena dia tidak ada kegembiraan dalam hatinya. Nah, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat penting, ya, menentukan bagi seorang mukmin untuk bisa sukses di dalam bulan Ramadan itu sendiri jamaah sekalian. Nah, tadi kita katakan yang pertama dia harus punya ilmu, ya, tentang keutamaan dari bulan Ramadan dan puasa tersebut. Mungkin kita sudah sering mendengar, ya, banyak tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Maka yang kami ingin sedikit ulang di sini, ya, tentang mungkin dari sisi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan Ramadan bulan yang Allah menurunkan rahmatnya, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha merahmati hambanya, Allah Maha menyayangi hambanya. Namun di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, ya, rahmat itu begitu tercurah kepada hamba-hambanya, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah." Apabila masuk dalam bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu rahmat, ya. Wa ghulliqat abwabul jahannam, ditutup pintu-pintu jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan
yang jahat akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ya, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka di antara efeknya bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, bulan yang berberkah. Karena Allah merahmati kita di bulan ini, maka Allah memberkahi bulan ini. Ya, dalam hadis, dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Jadi Rasulullah berkhutbah untuk memberi motivasi kepada para sahabatnya, ya, untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, "Atakum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa yang pertama kali disebut oleh Rasulullah untuk membuat para sahabat bergembira? Syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh dengan berkah, jamaah sekalian, ya. Kemudian disebutkan juga bahwa pintu-pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, ya. Setan yang jahat akan dibelenggu pada bulan tersebut, ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah, jamaah? Barokah, ya, secara bahasa dia adalah subutul khair, tetapnya kebaikan pada sesuatu, atau kasratul khair, banyaknya kebaikan pada sesuatu. Maka para ulama mengatakan berkah adalah tetapnya kebaikan pada sesuatu dan bertambah, ya, tetap dan bertambah kebaikan pada sesuatu, ya. Jadi kalau dikatakan rezekinya berberkah, maka dari rezeki itu banyak kebaikan yang bisa dimunculkan atau dihasilkan dari rezeki tersebut, jamaah, dan bertambah kebaikannya. Itu berkah. Mubarak adalah sesuatu yang penuh berkah di dalamnya. Nah, Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang diberkahi, ya, yang begitu banyak kebaikan dan terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Makanya jamaah, kita dapat melihat di bulan Ramadan, ya, apa-apa itu berberkah, banyak, ya. Kita lihat mungkin di masjid-masjid banyak kue-kue, ya, seperti itu, ya, banyak pokoknya makanan-makanan jadi banyak karena dia adalah bulan yang diberkahi. Dan salah satu yang diberkahi di bulan Ramadan adalah pahala kebaikan, ya. Amal ibadah kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebutkan beberapa, misalnya pahala puasa, ya, berpuasa. Puasa, jamaah, secara umum puasa walaupun di luar bulan Ramadan dia sudah berlipat ganda pahalanya, ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang puasa ini. Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asyru amsalihha ila sab'imi'ah di'afin." Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, manusia, akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Satu kebaikan maka dilipat gandakan 10 kali, bahkan bisa sampai 700 kali lipatnya. Kecuali puasa, ya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, ya. Jadi kalau yang lain sudah tetap kelipatannya 10 sampai 700. Allah berfirman kecuali puasa, ya, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalas pahala dari puasa itu. Maka puasa tidak ada ketetapan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasa akan dibalas dengan kelipatan yang luar biasa, jamaah sekalian, ya. Ini puasa di luar bulan, di bulan Ramadan, ya. Dia mempunyai kelipatan yang tidak ada ketentuannya. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibandingkan amal yang lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibandingkan puasa di bulan lainnya, ya. Jadi di puasa yang secara umum
sudah tidak sama seperti ibadah-ibadah lainnya, tidak ada ketentuan kelipatannya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Ternyata di bulan Ramadan akan lebih ditingkatkan lagi ya kelipatannya. Beliau mengatakan ini semua bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan, dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang wajib. Ya, jadi puasa di luar bulan Ramadan sunnah ya, ternyata sudah dilipat gandakan seperti itu. Dan puasa di bulan Ramadan adalah puasa wajib, dan wajib tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mulianya bulan Ramadan dan juga karena ini adalah puasa yang wajib, maka amal ibadah yang tanpa batasan tadi di bulan Ramadan menjadi lebih berlipat-lipat lagi. Kemudian umroh ya, jamaah sekalian, umroh di dalam bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan haji ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fa inna umrotan fi Ramadan hajjatun ya, karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu senilai dengan haji ya. Jadi kalau kita mungkin punya kelebihan rezeki ya jamaah ya, bisa ditabung sedikit-sedikit kita umroh di bulan Ramadan, karena pahalanya sama dengan haji ya, kelipatannya menjadi luar biasa. Dalam hadis yang lain dikatakan fa inna umroh fihi ta'dilu hajjah, umroh di dalam bulan Ramadan ta'dilu hajjah ya, senilai sama pahalanya dengan haji. Padahal haji kan wajib ya, umroh sunnah, walaupun ada juga yang berpendapat umroh juga wajib. Dalam lafaz yang lain dari Imam Bukhari dikatakan fa inna umroh fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah sekalian, ini umroh ya yang luar biasa itu di luar bulan Ramadan, ternyata di dalam bulan Ramadan ya sama dengan haji ya, bahkan dikatakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah di bulan Ramadan ya, maka Allah melipat gandakan pahala kita ya. Dan para ulama juga menjelaskan, memang jamaah tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang berapa kelipatan ibadah di bulan Ramadan tersebut ya. Apakah 1000 kali lipat atau berapa? Tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran. Tapi para ulama menjelaskan ya. Di antaranya mereka mengatakan jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah ya, bersedekah. Karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat pahalanya seperti seorang bersedekah fi sabilillah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan pahala bacaan tasbih ya, berzikir subhanallah lebih afdol, lebih utama dari 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Nah, jadi satu ucapan subhanallah di bulan Ramadan ya, kata beliau lebih utama daripada 1000 kali subhanallah di luar bulan Ramadan ya, jadi kelipatannya luar biasa. Imam An-Nakhai juga berkata, puasa sehari di bulan Ramadan lebih utama dari puasa 1000 hari di luar bulan Ramadan. Begitu pula satu bacaan tasbih subhanallah di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 bacaan tasbih di hari-hari di luar bulan Ramadan. Begitu juga pahala 1 rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan yang lainnya. Ya, jadi ini berkah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari keberkahan ya, kelipat gandaan dari pahala tersebut ada di malam Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan ya. Kita sering mendengar jamaah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ya, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Maksudnya ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan lamanya ya. Jadi 1000 bulan kalau tidak salah 83 tahun 4 bulan ya, kalau tidak salah 83 tahun 4 bulan ya. Zaman sekarang langka ada manusia yang bisa hidup selama 83 tahun itu jamaah ya. Nah, ini Lailatul Qadar. Imam Abdurrahman
As-Sa'di rahimahullah mengatakan, amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan yang dilakukan di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Itulah yang membuat akal dan pikiran kita menjadi tercengang, kata beliau. Ya, heran. Ya, satu malam beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Beliau mengatakan, sungguh menakjubkan Allah memberi karunia kepada umat yang lemah ini bisa beribadah dengan nilai yang seperti itu. Ya, kita ini lemah. Ya, tubuh kita kecil-kecil, umatnya Rasulullah. Umur kita pendek-pendek, tidak sama seperti Bani Israel yang sangat kuat beribadah, tubuhnya kuat dan besar. Kita kecil, umur pendek. Maka Allah dengan kasih sayangnya, ya, menjadikan malam Lailatul Qadar untuk kita. Ya. Beliau mengatakan, lihatlah umur manusia seakan-akan dibuat begitu lama dengan malam Lailatul Qadar ini. Ya, satu malam 83 tahun 4 bulan. Ya, jadi satu malam seperti itu jamaah sekalian. Ya, dengan malam Lailatul Qadar. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, beliau mengatakan, sekiranya untuk mendapatkan satu malam Lailatul Qadar itu harus dicari selama 1 tahun, kata beliau, maka aku akan berdiri selama 1 tahun supaya mendapatkannya. Ya, andaikan, ya, kalau Lailatul Qadar itu harus dicari selama 1 tahun penuh, ya, kata beliau, aku akan berdiri. Ya, maksudnya aku akan beribadah maksimal selama 1 tahun itu untuk mendapatkannya. Karena satu malam seperti 83 tahun lebih. Beliau mengatakan, lalu bagaimana menurutmu jika malam Lailatul Qadar bisa didapatkan hanya di 10 akhir Ramadan? Ya, memang Lailatul Qadar, para ulama mengatakan di 10 akhir Ramadan. Ya, jadi di 10 akhir ini jamaah waktunya. Maka inilah puncak dari keberkahan yang Allah berikan tersebut, ya, dalam pahala-pahala yang diberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Maka kaum muslimin seharusnya dengan satu keutamaan Ramadan ini sudah cukup membuat kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya. Nah, kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka di bulan ini juga menjadi bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini jamaah sekalian, Allah begitu mudah mengampuni hamba-hambanya. Begitu banyak sebab untuk Allah mengampuni hambanya di bulan ini. Ya, kita sering mendengarkan hadisnya mungkin. Ya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Bayangkan sekali. Ya, kita sudah hidup berapa puluh tahun, ya, berpuasa dengan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya lagi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, sama juga, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri salat malam, salat tarawih karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah, diampuni lagi dosa-dosanya yang telah lalu yang pernah dia lakukan, dosa-dosa kecilnya jamaah sekalian. Ya, jadi begitu mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Dan puncak dari pengampunan itu jamaah sekalian, ternyata Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka, ya, dari neraka. Ya. Dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Beliau mengatakan, sesungguhnya setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan utaqa minan nar, ya, orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ya. Di sisi Allah setiap hari dan setiap malamnya ada utaqa, beberapa orang-orang yang dibebaskan dari neraka jamaah sekalian. Ya, ini keutamaan bulan Ramadan.
Ya, jadi setiap malam, setiap harinya Allah akan memilih orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pembebasan dari api neraka ini adalah kabar gembira yang harusnya membuat kita termotivasi untuk bisa maksimal di bulan Ramadan. Karena apa jamaah sekalian? Ternyata tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan pembebasan dari neraka ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin atau kam min shaimin, laisa lahu min siyamihi illal ju'." Berapa banyak orang yang puasa, tapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ya. Jadi ternyata dia berpuasa, tapi dia cuma dapat lapar dan haus saja jamaah sekalian. Ya, bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia cuma dapat lapar dan haus? Ya, karena dia melakukan apa-apa yang bisa menggugurkan pahala puasa. Jadi puasanya tidak batal, tapi gugur pahalanya. Jamaah sekalian, nanti insya Allah kita membahas ini ya pertemuan berikutnya ya insya Allah sebelum kita memasuki bulan Ramadan dan dengan hukum-hukum secara ringkas yang terkait dengan bulan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Ya, jadi Allah memilih ya, di siang hari, di malam hari, bagaimana puasanya seseorang, ya, bagaimana ibadah-ibadah yang dia lakukan, apakah dia meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, jadi dalam berpuasa, ya, apakah dia menghindari apa-apa yang Allah haramkan dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan, ya, maka Allah akan memilih dan membebaskan dia dari neraka. Malamnya seperti itu lagi. Allah memilih sholat malamnya, Allah memilih ibadah-ibadahnya, maka Allah memilih lagi di hari itu siapa yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada 29 atau 3 hari dalam bulan Ramadan, ya, 29 atau 30 hari. Kalau kita gagal di hari pertama, coba di hari kedua, coba di hari ketiga, terus seperti itu jamaah sekalian. Ya. Dan puncaknya di 10 akhir, di situ puncak rahmatnya Allah, di situ puncak ampunannya Allah, yang Allah Subhanahu wa taala begitu mudah untuk mengampuni hamba-hambanya. Maka di waktu itu seharusnya lebih kuat kita beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah di 10 akhir Ramadan itu beliau itikaf, berdiam diri di masjid. Beliau seolah-olah memutuskan hubungan dengan dunia luar dulu. Ya, 1 tahun beliau sibuk. Beliau adalah orang yang paling sibuk jamaah sekalian. Beliau kepala negara, ya. Beliau kepala negara. Bukan kepala negara yang aman, kepala negara yang mau dihancurkan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Selalu ingin dihancurkan. Beliau kepala negaranya. Beliau juga hakimnya, qadhinya, hakim di antara para sahabat. Beliau adalah murabbinya yang membimbing para sahabat, ya. Beliau adalah teman-temannya, ya, teman dari para sahabat, ya. Maka beliau adalah orang yang paling sibuk, ya. Beliau punya 9 atau 11 istri, ya. Bisa kita bayangkan yang bagian sibuknya. Kita ini 1 istri bagaimana sibuknya. Beliau istrinya banyak, ya. Jadi selama 1 tahun beliau itu sangat sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya. Maka dalam 10 hari di akhir Ramadan, ya, beliau beriktikaf di situ, ya. Beliau buat iktikaf dan buat bilik-bilik kamar lagi, ya, untuk menyendiri di sana, berzikir lagi, ya, bermunajat kepada Allah, ya, karena puncaknya di sini jamaah sekalian, ya, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka, ya, sebuah tempat yang tidak dapat kita bayangkan bagaimana mengerikannya jemaah. Ya, kita mungkin yang kita sering ingat surga, ya, la khotorolaha, tidak terbayangkan dengan hati-hati kita, begitu kan? Kenikmatan surga itu tidak terbayangkan. Membayangkan tempat yang penuh dengan kenikmatan, kedamaian dan ketenangan yang paling nikmat, kalau masih bisa dibayangkan, itu bukan surga. Karena sifatnya surga tidak terbayangkan oleh hati-hati kita karena begitu indahnya. Tapi jangan lupa surga itu ada temannya, ya, ada pasangannya jamaah sekalian, yaitu neraka.
Surga tempat kenikmatan yang tidak ada keburukan sama sekali, tidak ada kejelekan sama sekali di dalam surga. Dan neraka tempat siksa, azab, keburukan dan kejelekan yang tidak ada sama sekali kebaikan-kebaikannya. Surga jamaah sekalian. Tidak pernah satu kali pun penduduk neraka, tidak satu detik pun penduduk neraka terbebas dari keburukan. Tidak satu detik pun penduduk neraka itu terbebas dari sakit, ya, terbebas dari kesakitan jamaah sekalian. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, mereka berada di dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Di dalam neraka itu mereka menarik napas dan mengeluarkan napas dengan merintih, ya. Narik napas merintih kesakitan, keluar napas merintih kesakitan. Tidak pernah satu detik pun berhenti perasaan sakit dan keburukan dan kejelekan itu, ya. Ini jamaah sekalian, tempat yang begitu mengerikan, ya. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, ya, setelah Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, beliau mengatakan, "Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu min." Beliau mengatakan, tidaklah ada satu hari yang lebih berat bagi para sahabat selain dari hari itu. Ya, setelah Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, maka sahabat Anas bin Malik mengatakan tidak ada hari yang lebih berat yang dirasakan oleh para sahabat kecuali hari itu setelah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Wattau ru'usahum walahum khanin. Mereka menangis sesenggukan. Menangis sesenggukan itu menangis yang sejadi-jadinya jamaah sekalian, sampai begitu, ya. Itu sesenggukan, maksudnya betul-betul menangis sambil menutup kepala-kepala mereka. Mereka betul-betul menangis, ya. Mereka merasakan tidak ada lagi hari yang lebih berat daripada itu setelah Rasulullah menyampaikan itu, jamaah. Apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sampai para sahabat merasa seperti itu, ya? Rasulullah mengatakan sebelumnya, uridat alayya al-jannatu wan nar. Telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Falam aro kal yaum fil khairi wasyarr. Dan aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan, ya, yang lebih daripada hari ini, ya. Artinya Rasul tidak melihat ada kebaikan yang lebih baik, ya, daripada surga, dan keburukan yang lebih buruk daripada neraka. Dan Rasul mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, kalau kalian melihat seperti apa yang telah diperlihatkan kepada aku, kata Rasulullah, ya, la dhahiktum qalila, kalian akan bisa sedikit saja tertawa, ya. Tidak bisa tertawa banyak jamaah, ya, hanya bisa tertawa sedikit saja. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, kalian akan pergi meninggalkan ranjang kalian dan bernikmat-nikmat dengan istri kalian di ranjang. Kalian akan pergi itu, meninggalkan itu. Kalian akan pergi ke puncak-puncak bukit menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dengan neraka, ya. Tidak ada hasrat untuk bersama istri di atas ranjang, ya. Kita akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis karena takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini neraka. Dan Rasulullah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan ini. Kalau kamu tahu seperti apa yang aku tahu, kata Rasulullah, tidak bisa kamu banyak tertawa, dan kamu akan terus menangis karena ketakutan jamaah sekalian. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ulang jamaah, kita semua terancam dengan neraka, ya. Kita semua sangat memungkinkan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada satupun dari kita jamaah yang telah dijamin bebas dari neraka. Kita tidak seperti sahabat yang kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya, Utsman fil jannah. Mereka dijamin surga. Namun kita tidak ada yang menjamin. Artinya setiap kita tidak tahu jamaah sekalian, apakah kita akan memasuki surga ataukah
singgah dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk surga itu dua, bisa langsung ke surga, tapi Allah dengan ilmu dan hikmahnya maka dicuci dulu dosanya setelah di neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan satu celupan di neraka sudah akan menghilangkan kenikmatan yang begitu banyak ketika kita berada di dunia ini, jemaah sekalian. Jadi neraka mengancam kita, dan salah seorang di antara kita sangat memungkinkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka kaum muslimin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah, ketika datang pengabaran dari Rasulullah di bulan Ramadan ini, setiap siangnya, setiap malamnya Allah akan memilih orang-orang untuk dibebaskan dari api neraka. Ini kabar yang sangat menggembirakan seharusnya bagi kita jemaah sekalian, untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, ya. Maka ini diantara ilmu yang harus kita ketahui agar kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala begitu mudah untuk mengampuni hamba-hambanya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebebasan kepada hambanya dari nerakanya. Kaum muslimin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kita bergembira dengan ilmu yang telah kita ketahui ini jamaah sekalian, ya, supaya kita bersemangat, kita menunggu-nunggu momen ini supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Para ulama dulu jamaah disebutkan mereka 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu mereka sudah berdoa supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para ulama terdahulu jamaah, mereka 3 bulan, ya kita sudah sebutkan kemarin ya. Dari bulan Rajab mereka sudah meningkatkan ibadah. Bulan Sya'ban ditingkatkan lagi, dan puncaknya adalah bulan Ramadan, ya. Karena min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan, dimudahkan kebaikan yang berikutnya. Maka mereka sudah tingkatkan ibadah di bulan Rajab supaya dimudahkan meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban mereka meningkatkan lagi ibadah supaya dimudahkan maksimal di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah. Ini persiapan mereka. Ini kecintaan mereka dengan bulan Ramadan, ya. Padahal jamaah, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sangat sedikit bermaksiat kepada Allah. Mereka sangat sedikit jamaah. Mereka bisa menghitung. Mereka bisa menghitung dosa yang mereka lakukan. Karena begitu sedikitnya, ya, disebutkan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat mereka. Sedikit dosa mereka bisa hitung. Mereka ketika meninggal mengatakan, mengambil rumput, mungkin dosaku cuma sebanyak rumput ini, katanya. Bukan untuk berbangga, bukan untuk lihat, tapi untuk menjadi motivasi, gambaran bagi umat ini. Inilah generasi terbaik. Mereka orang-orang yang seperti jamaah sekalian. Artinya kalau kita pikir mereka sangat jauh dari neraka dengan kesolehan mereka, ketakwaan mereka, tapi mereka begitu cintanya dengan bulan Ramadan dan persiapannya begitu hebat. Lalu kita ini yang dosa kita tidak dapat menghitungnya karena begitu banyaknya jamaah sekalian, ya. Ibadah kita juga sedikit, ya. Tidak bisa kita banggakan, maka seharusnya kita yang harus lebih bergembira dan bersemangat dengan bulan Ramadan ini. Karena kita yang lebih terancam dengan neraka, dan kita yang lebih dekat dengan neraka, maka larilah sejauh-jauhnya dari neraka. Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, hindarilah neraka itu walaupun hanya dengan setengah kurma, ya. Apa maksudnya? Lari dari neraka walaupun dengan kemungkinan yang paling kecil, ya, kesempatan yang paling sedikit, setengah kurma. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling besar untuk bisa lari dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan, ya, setelah ta'lim ini kita menjadi bersemangat, ya, untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bergembira dengan karunia yang Allah berikan, ya, yang begitu besar kepada kita. Maka Allah menjadikan bulan Ramadan untuk kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, setelah bergembira jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Mensucikan diri, ya, mensucikan diri. Karena dosa itu akan menghalangi taufik. Dosa akan menghalangi taufik jamaah sekalian, ya. Seorang ulama, ya, Syekh
Mukhtar Asy-Shinqiti, beliau pernah ditanya ya, oleh seseorang, "Wahai Syekh, apa yang engkau nasihatkan kepada saya untuk menyongsong bulan ketaatan ini?" Maksudnya bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan, sebaik-baik amalan yang seharusnya dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, bulan ketaatan, adalah dengan memperbanyak istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Beliau mengatakan sebab dosa akan menghalangi seseorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik itu hidayah, jamaah sekalian. Jadi hidayah itu ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya. Ada namanya yang pertama atau yang kedua, kata beliau, hidayatul bayan wal irsyad, hidayah penjelasan. Seperti yang saya sampaikan ini hidayah, ya, petunjuk, ya, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Ini namanya hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua yang setelah mendengarkan ini, jamaah sekalian, tidak akan bisa mengamalkan, bahkan saya sendiri tidak akan bisa mengamalkan apa yang saya katakan kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu murni dari Allah dan haknya Allah. Tidak ada campur tangan dari siapapun. Sampai-sampai orang yang paling Rasulullah cintai, paman beliau yang melindungi beliau, dakwah beliau, Abu Thalib yang sangat beliau cintai, ya, tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberi taufik. Walaupun kita mengetahui, beliau mengatakan, saya tahu agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah agama yang benar. Dia tahu, dia meyakini itu. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama yang benar, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah sehingga dia tidak masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi hidayah taufik adalah hidayah yang Allah berikan sehingga seorang bisa mengamalkan hidayatul bayan tadi, ilmu yang dia sudah ketahui, jamaah sekalian. Ilmu yang sudah kita ketahui dalam taklim ini tidak akan bisa kita amalkan dan kita lakukan kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, dosa akan menghalangi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harus lakukan berikutnya adalah segera beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah, ya. Kalau sebelum ini atau 1 tahun ini kita sudah sering melakukan dosa, kita sudah jatuh kepada maksiat, maka sekarang saatnya kita sudah berhenti, jamaah sekalian, ya. Sekarang saatnya kita berhenti dari maksiat dan keburukan tersebut. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, jamaah? Ya, kita tidak mengetahui apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya, ya. Apakah kita akan bertemu dengan momen yang begitu besar yang dapat menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak tahu akan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka jadikan Ramadan tahun ini sebagai momen yang terbaik bagi kita untuk lari dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang pertama adalah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya, dengan keburukan-keburukan dan kejelekan yang kita lakukan. Karena sekali lagi, jamaah, ya, Allah menyebutkan sifat penduduk surga. Rasulullah mengatakan, atau Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi mereka adalah orang yang segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah ketika jatuh kepada kesalahan dan maksiat kepada Allah. Maka jamaah, ya, sekarang kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah, ya. Mudah-mudahan setelah itu, ya, kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan, ya, kebaikan-kebaikan dan amal ibadah yang telah kita ketahui. Ya, ini cara berikutnya adalah kita mensucikan diri dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jamaah, adalah berdoa, ya, berdoa. Ya, para ulama dulu kita sudah sebutkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa. Karena kita harus yakini semua kebaikan yang kita dapatkan itu dari Allah. Ya, ma asobaka min hasanah fa minallah. Kebaikan apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah.
termasuk bisa masuk ke dalam surga itu karena Allah, termasuk bisa melakukan amal-amal ibadah yang bisa menghantarkan ke surga itu karena Allah. Maka perkataan penduduk surga, ya, ketika pertama kali masuk ke dalam surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami, hidayah bayan, hidayah taufik kepada kami, ya, sehingga kami masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk bisa masuk ke dalam surga kalau Allah tidak memberi petunjuk. Semua ini dari Allah jamaah. Maka jangan pernah terlalu pede dengan diri sendiri, ya. Kita harus selalu menggantungkan kepada Allah. Ya Allah, tolong saya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya mendapatkan kebaikan, menolak keburukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, berdoa. Yang keempat, jemaah sekalian, kita kembali mengecas keilmuan kita, ya, yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, insyaallah pekan depan kita akan bahas sedikit tentang hukum-hukum yang terkait dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Karena agama kita ini agama yang dilandasi dengan ilmu, jamaah sekalian. Ya, sesuatu harus dilakukan dengan ilmu, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan para ulama, ya. Dan penjelasan para ulama. Jadi agama kita ini bukan agama keturunan. Kalau agama keturunan tentu pengikutnya keturunan Rasulullah yang jadi ulama, ya, tapi tidak. Ternyata bisa kadang-kadang ulama anaknya tidak jadi ulama, ya. Bisa kadang-kadang orang tuanya bukan ulama, anaknya jadi ulama, ya, karena agama kita adalah agama yang dilandasi dengan ilmu. Jadi nanti kita pelajari lagi tentang apa-apa atau hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan agar bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, insyaallah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan keliru dari diri kami sendiri semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa maksimal di bulan Ramadan sehingga kita termasuk dari orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.